Kalian pernah mikir gak sih kalau musik itu bagian dari kehidupan kita? Gue pernah baca di satu artikel ini, musik sebagai sumber kedamaian dan kesejahteraan. Uh, Oke. Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan masa remaja. Aku Jason, suara dari Majalah Sunday, yang bakal nemenin kalian di segmen Bangku Remaja ini. Ya, kita ngomongin musik. Tapi bukan sekedar musik itu enak didengar. Kita ngomongin musik sebagai jalan pintas alternatif. Bagaimana kita recovery, bukan mental yang lagi kacau-kacaunya. Jujur deh, pernah nggak lo lagi bete banget, entah abis berantem sama orang tua, disindir temen, atau ngerasa kayak semuanya ya salah lah hari ini. Terus lu pasang earphone, lu pasang headphone, play satu lagu dan tiba-tiba rasanya sedikit lebih oke lah. Nah, gue pernah berkali-kali malah sering banget gue ngelakuin hal-hal kayak gitu. Entah di luar dari emosional gue atau di saat gue lagi baik-baik aja. Waktu SMA, gue punya kebiasaan aneh. Tiap kali lagi gue overthinking parah itu, gue bakalan muter dan gak berhenti. Gue bakal langsung cari playlist musik-musik tertentu. Bukan playlist happy atau semangat, tapi lagu-lagu yang nemenin suasana hati gue di saat itu. Ya, yang kayak ngerti aja itu gue lagi ngerasa apa ya gue bakal ngedengerin atau di playlist gue itu udah yang kayak auto auto mixing gitu. Dan anehnya abis dengerin itu pikiran gue tuh lebih jernih, kayak ada sesuatu yang dilepas. Gue sempat mikir ini cuman sugesti kali ya, atau ini cuman karena gue suka musik aja. Tapi ternyata, dan ini yang mau gue bahas hari ini adalah banyak penelitian yang bilang yang kita rasain itu nyata, bukan cuma perasaan. Itu faktanya. Oke, gue mau mulai dari satu fakta yang menurut gue keren banget nih. Otak kita, waktu kita dengerin musik itu aktif hampir di semua bagiannya. Bukan cuma bagian yang proses suara, tapi juga bagian yang ngatur emosional kita. Emosional, memori, bahkan gerakan. Jadi waktu kita dengerin musik, otak kita tuh literally lagi ya kerja keras, tapi kerja keras yang menyenangkan. Dan yang lebih gilanya lagi itu, musik bisa memicu pelepasan dopamin. Nah, dopamin itu namanya neurotransmitter yang sama yang keluar waktu lo makan makanan yang enak atau waktu lo dapat kabar baik. Makanya ada istilah namanya chills atau merinding. Nah, waktu dengerin lagu favorit itu bukan lebay, itu respon kimia di otak lo yang beneran terjadi. Nah, hubungannya sama mental health gimana? Pertama, musik itu bisa nurunin kortisol. Kortisol itu hormon stres waktu lu lagi overthinking, cemas, atau lu ngerasa lagi overwhelmed. Overwhelmed. Kortisol itu hormon stres. Waktu lu lagi overthinking, cemas, atau ngerasa overwhelmed, kortisol lu tuh bakal naik. Dan beberapa penelitian nemuin bahwa dengerin musik yang tenang atau musik yang lu suka bisa bantu nurunin kadar kortisol itu. Bukan instan kayak minum obat, tapi nyatanya pelan-pelan lu bakal lebih rileks. Nah, yang kedua, itu ada musik ngasih outlet buat emosi yang nyangkut. Nah, maksudnya apa tuh? Lu tahu nggak? Salah satu alasan kenapa nangis sambil dengerin lagu itu justru bikin lega, karena musik itu ngebantu lu untuk izinin diri sendiri itu buat ngerasain emosional itu. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, nah nggak boleh sedih tuh. Nah itu gimana tuh? Harusnya kita tuh mikir kayak kita harus kuat, harus produktif. Tapi waktu ada lagu yang ngelihat kita, yang liriknya kayak relate sama kita, sama situasi kita, rasanya ada ruang buat nafas. Nah, terus yang ketiga itu musik bisa jadi anchor atau jangkar mental. Ada konsep yang namanya hmm, ada konsep yang namanya music induced mood regulation atau pengaturan mood lewat musik. Nah, secara gambarannya itu lu bisa dengerin musik secara
strategis buat ngatur perasaan lo. Mau lebih tenang, cari lagu yang temponya lambat, nadanya adem. Nah, mau bangkit dari rasa malas dan lu lagi nggak semangat, itu lu cari yang lebih energik, yang lebih tinggi mungkin lagu-lagunya. Ini bukan soal pura-pura bahagia, tapi ini soal kasih sinyal ke otak lu sendiri. Gue mau gerak ke arah ini. Nah, terus ada yang namanya music therapy. Ini tuh udah dipakai secara klinis di rumah sakit, pusat rehabilitasi, dan bahkan buat anak-anak sama remaja yang lagi struggle sama kecemasan atau depresi terapis. Nah, terapis musik yang terlatih bakal pakai musik sebagai alat buat bantu pasien proses emosional, bangun kepercayaan diri, sampai ngurangin gejala trauma. Gua nggak bilang dengerin playlist lu bisa gantiin terapi atau dukungan profesional ya. Tapi kalau lu emang lagi butuh itu, gue bakal bilang, ya musik itu bukan cuman hiburan. Nah, dia itu bisa jadi salah satu tools self care yang paling accessible yang lu punya. Itu yang paling gratis, terus ada di genggaman lu dan bisa lu pakai kapan aja. Nah, satu hal lagi yang menurut gue penting itu buat disebutin, dan ini mungkin agak counterintuitif kali ya. Nah, lu nggak harus dengerin lagu yang ceria buat ngerasa lebih baik. Ada penelitian yang nunjukin bahwa dengerin lagu sedih waktu lu lagi sedih itu justru bisa terapeutik. Nah, itu bukan karena lu makin larut, tapi karena ada validasi. Tapi kayak ada seseorang yang bilang, gue ngerti lu lagi ngerasa gitu, dan it's okay. Nah, itu powerful banget tuh buat otak kita jadi makin sedih. Jadi kalau lu lagi ngerasa mental lu lagi kacau, entah itu karena tekanan sekolah, drama pertemanan, keluarga, atau sekedar rasa hampa tanpa tahu alasan, lu coba deh. Lo punya akses ke salah satu obat yang udah ada ribuan tahun, yang nggak perlu resep, yang nggak perlu duit banyak. Nah, itu lu bisa temuin di mana aja. Bikin playlist yang beneran ngomong ke diri lu. Dengerin dengan sadar, bukan cuma sebagai background noise. Dan izinin diri lu buat nerima apa yang lu denger itu juga. Ngerasain juga apa yang muncul aja di otak lu. Karena kadang recovery itu nggak perlu langkah yang besar. Kadang cukup satu lagu yang tepat di waktu yang tepat. Itu dulu dari gua hari ini. Terima kasih udah dengerin, dan semoga lu bakal baik-baik aja. Kalau lagi nggak baik-baik aja pun it's okay, lu nggak sendirian ya. Gua Jason, dan ini Bangku Remaja.